Tapi kalau orang sombong, hadirin mulia, gampang marah, gampang tersinggung. Estimasi dia terlalu tinggi terhadap dirinya. Sehingga ada satu kisah menakjubkan, hadirin mulia, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika satu orang membuat sebuah challenge, hadirin mulia, tantangan, siapa yang bisa membuat Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu marah, murka, maka diberikan uang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu 4,5 M, 4 koper uang 100 ribuannya. Maka hadirin mulia, ada satu Yahudi mengatakan, aku siap, aku bisa buat dia marah. Dia katakan, ini ada uang 1000 dinar, kalau kau mampu membuat orang itu marah, maka uang ini milikmu. Apa yang terjadi, hadirin mulia? Maka Yahudi tadi datang mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Dia katakan begini, dia diam saja, bingung, kenapa kau marah-marah? Sampai puncaknya Yahudi tadi meludahi muka Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan dia pun mengusap ludah tadi dan minta maaf, kenapa kau meludahi saya? Dia tidak marah. Maka Yahudi tadi pun bingung. Satu orang datang berbisik ke telinga dia, kau tahu siapa orang yang kau ludahi itu? Dia adalah cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung minta maaf, maafkan aku. Dia tanya, kenapa kau meludahi saya? Satu orang telah memberikan aku janji 1000 dinar kalau aku mampu membuatmu marah, tapi ternyata kau tak marah. Besar pun speaker masjid tak akan didengarkan karena dia tuli. Yang tuli bukan telinganya tapi hatinya. Meskipun kita telah buat spanduk besar-besaran makmurkan masjid, kirim WhatsApp, dia buta, dia tak bisa membaca. Bagaimana solusinya, hadirin? Ini kepada seluruh tamir-tamir masjid yang dimanapun saya jumpai, saya ingatkan, datangi umat ke rumah-rumah mereka, pegang tangan mereka, kalau perlu gendong mereka ke masjid, rangkul mereka, peluk, jadikan masjid sebagai tempat terindah. Orang masuk masjid jangan sampai ada yang keluar dari masjid keadaannya sama. Orang lapar masuk masjid harus kenyang keluarnya, hadirin mulia. Orang haus harus hilang dahaganya. Orang stres harus tersenyum keluar dari masjid. Ada orang-orang berdakwah di dalam masjid. Ada orang-orang menghidupkan ta'lim hari-hari di dalam masjid. Ada orang-orang membaca Al-Quran, menghafal Quran, tahfizul Quran. Di masjid harus ada pesantren. Jangan sampai di masjid kita tidak ada orang belajar Al-Quran, hadirin mulia. Banyak masjid bagus-bagus, tapi ketika selesai sholat dikunci itu masjid, hadirin mulia. Pengurus masjid takut barang-barang masjid hilang karena masjid terlalu bagus. Mestinya pengurus masjid bermusyawarah bagaimana menjaga amalan masjid, bukan menjaga barang masjid. Ketika amalan masjid dijaga, hadirin mulia, maka akan ada 24 jam orang yang bergiliran bergantian menjaga masjid, berkhidmat di masjid. 4 amalan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ada di masjid kita. Yang pertama dakwah ilallah, yang kedua ta'lim wa ta'lum, yang ketiga zikir dan ibadah, dan keempat khidmat, melayani. Di setiap masjid mesti ada tempat makan seperti Masjid Nabi. Di sana ada ashabus sufah, di tempat sufah mereka makan di sana. Enggak semua kita kaya, hadirin mulia. Jangan sampai ada sahabat-sahabat kita yang miskin, mereka kelaparan datang ke masjid. Maka fikirkan, hadirin mulia, fikirkan bagaimana memakmurkan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Karena seorang rabai Yahudi mengatakan, kami tidak takut dengan senjatanya umat Islam, kami tidak takut dengan perekonomiannya umat Islam, kami tidak takut dengan jumlahnya umat Islam. Yang kami takutkan ketika salat subuh kalian telah seperti salat Jumat. Ini, hadirin mulia, ini misi besar kita. Maka saya, hadirin mulia, Allah hantar lagi ke masjid yang indah ini. Saya berharap di masjid kita nanti ada satu madrasah besar yang mendunia. Dari masjid-masjid kita, dari masjid ini, hadirin mulia, dikirimkan dai-dai ke seluruh dunia. Diekspor hafiz-hafiz Al-Quran ke Jepang, ke Eropa, ke Rusia, ke Amerika. Di mana-mana hari ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka wake up, bangunlah wahai kaum muslimin, bangunlah, mari kita bekerja sama dalam dakwah.
Kalau saja kita berbeda-beda pandangan pendapat, hadirin mulia, itu bukanlah sebuah persoalan masalah. Selama kita masih Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah semua masuk surga. Orang-orang NU insyaallah semua akan masuk surga. Orang-orang Muhammadiyah insyaallah semua akan masuk surga. Orang-orang Salafi semua insyaallah masuk surga. Teman-teman tabligh semua insyaallah masuk surga. Semua kita, selama kita Allahnya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, sujud masih menghadap kepada kiblat, tidak ada perbedaan. Beda-beda masalah, khilaf masalah sudut pandang saja yang berbeda. Saya dari sini memandang sebuah angka itu 6, tapi jamaah akan mengatakan itu bukan 6 tapi itu 9. Tidak perlu kita harus ribut dan berantem mempermasalahkan masalah ini. Masalah posisi kita yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jangan jadikan perkara-perkara ini sebuah persoalan. Dan jangan sampai coba-coba orang yang bukan ulama, yang bukan alim, ikut-ikutan bicara masalah ini, masalah khilafiyah. Karena khilafiyah adalah monopoli ulama. Tundukkan hati kita. Imam Syafi'i mengatakan ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Biarkan guru-guru kita berfatwa, kita ikut saja. Sami'na wa ata'na. Kaidah dalam beragama, hadirin mulia, kalau saya punya dalil, bapak punya dalil, kita harus saling menghormati. Kalau bapak punya dalil, saya tak punya dalil, saya harus menekan nafsu saya untuk mengikuti apa yang bapak sampaikan. Kalau bapak tidak tahu dalilnya, saya sampaikan sebuah dalil yang benar, yang sahih, maka bapak harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau kita sama-sama tak tahu dalilnya, mari kita bergandengan tangan mencari ilmu, mencari guru. Datang ke guru-guru kita, duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Maka hadirin mulia, ketika sifat tawadu ada di hati kita, maka itulah keindahan akhlak. Tawadu itu apa kata ulama? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Itu tawadu. Orang-orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak-anak muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Muliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kenapa? Hari lahir mereka lebih dekat kepada hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kita. Muliakan mereka karena kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Letakkan diri di bawah rumput, sehingga ketika ada orang menghina kita, kita tak akan marah, karena kita memang orang hina. Masih banyak kesalahan saya yang kamu nggak tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi, yang kamu tahu baru sedikit. Tapi ketika ada orang menyambut kita, memuliakan kita, kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku dimuliakan oleh orang-orang ini. Tapi kalau orang sombong, hati mulia, gampang marah, gampang tersinggung, estimasi dia terlalu tinggi terhadap dirinya. Sehingga ada satu kisah menakjubkan, hadirin mulia, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika satu orang membuat sebuah challenge, hadirin mulia, tantangan, siapa yang bisa membuat Ali Zainal Abidin radhiyallahu an marah, murka, maka diberikan uang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu 4,5 M, 4 koper uang 100 ribuannya. Maka hadirin mulia, ada satu Yahudi mengatakan, aku siap, aku bisa buat dia marah. Dia katakan, ini ada uang 1000 dinar, kalau kau mampu membuat orang itu marah, maka uang ini milikmu. Apa yang terjadi, hadirin mulia? Maka Yahudi tadi datang mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Dia katakan begini, dia diam saja, bingung, kenapa kau marah-marah? Sampai puncaknya Yahudi tadi meludahi muka Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan dia pun mengusap ludah tadi dan minta maaf. Kenapa kau meludahi saya? Dia tidak marah. Maka Yahudi tadi pun bingung. Satu orang datang berbisik ke telinga dia, kau tahu siapa orang yang kau ludahi itu? Dia adalah cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung minta maaf, maafkan aku. Dia tanya, kenapa kau meludahi saya? Satu orang telah memberikan aku janji 1000 dinar kalau aku mampu membuatmu marah, tapi ternyata kau tak marah. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Wahai temanku, saudaraku, sekiranya kau ingin uang 1000 dinar, beritahu kepada aku, tak perlu kau meludahi aku. Mari ke rumahku, kuberikan uang itu kepadamu. Ini akhlakul azimah, akhlak yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Apabila akhlak itu ada pada diri kita semua, hadirin mulia, insya Allah kita menjadi insan yang indah dan berakhlak mulia. Allah beri kita dua mata, satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata selalu melihat keburukan diri sendiri.
Jadi hadirin sekalian, di khutbah pertama ini saya mengingatkan lagi sekali, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, come back to sunnah, makmurkan masjid-masjid, cintai para ulama, basahi lisan dengan zikrullah, muliakan seluruh orang Islam seperti memuliakan raja dan ratu, tasihun niat, luruskan niat sebelum, sedang dan setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar, dan yang terakhir banyak-banyaklah ingat mati, karena Allah telah bersumpah demi waktu-waktu, wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.